Ayo ikhwah azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa bin Ismail qal haddatsana Hammad an Ali bin Al-Hakam an Atha bin Abi Rabah anna rajulan kana yamdahu rajulan 'inda ibn Umar faja'ala ibn Umar yahthut turaba nahwa fihi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihimut turab. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ali bin Al-Hakam dari Atha bin Abi Rabah bahwasanya seseorang memuji orang lain di hadapan Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun langsung menaburkan pasir ke arah mulutnya dan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian menyaksikan orang yang suka memuji, maka taburkanlah pasir di wajahnya. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah, kabar dari Atha bin Abi Rabah. Dia bercerita bahwasanya suatu hari ada orang yang memuji orang lain di hadapan Ibnu Umar, seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar. Nah, ketika orang tersebut memuji orang lain di hadapan Ibnu Umar, maka Ibnu Umar langsung ambil pasir, langsung taburkan ke arah mulutnya. Lalu berkata Rasulullah SAW bersabda, jika kalian menyaksikan orang yang suka memuji, maka taburkanlah pasir di wajahnya. Nah, insya Allah maknanya jelas ya, mirip dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya siapa? Miqdad, sahabat Nabi Miqdad. Ketika menyaksikan ada orang memuji seorang pemimpin, dan pemimpin ini baru saya dapatkan tadi, Utsman bin Affan. Karena dalam riwayat lain, orang ini memuji Utsman di hadapan Utsman tentu saja. Miqdad langsung ambil pasir, tabur ke mukanya. Utsman bertanya, kenapa ditabur mukanya dengan pasir? Maka Miqdad menyebutkan, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menabur pasir di wajah orang yang suka memuji. Nah ini. Jadi di sini kalau pada pertemuan sebelumnya nggak disebutkan nama khalifahnya, nama pemimpinnya. Dalam riwayat lain disebutkan Utsman bin Affan. Nah kalau di sini yang mempraktekannya, kalau sebelumnya Miqdad, kalau dalam hadis ini yang mempraktekan Ibnu Umar. Ibnu Umar mendengar hadis Nabi tadi langsung dipraktekan di hadapan orang yang melakukan itu. Nah ini ya, ini makna hadisnya. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antara yang pertama, siapa yang menyaksikan kemungkaran, maka hendaknya mengingkarinya dengan sesuai dengan kemampuannya. Siapa yang menyaksikan kemungkaran, maka hendaknya mengingkarinya sesuai dengan kemampuannya. Siapa yang mampu dengan tangan, siapa yang tidak mampu kecuali dengan lisan, dan siapa yang tidak mampu semua tadi, hendaknya mengingkari dengan hati ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga sesuai dengan judul bab, tidak boleh memuji seseorang di hadapan orang lain dan secara berlebihan. Ya, karena yang demikian bisa menyebabkan orang yang dipuji terjatuh dalam sikap ujub, sombong, tertipu dan semacamnya. Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, cepatnya para sahabat dalam mempraktekkan sunnah Nabi. Jadi para sahabat ketika mendengar perintah dari Nabi, arahan dari Nabi, kalau engkau menyaksikan orang yang suka memuji, taburlah di wajahnya pasir. Nah ketika mendengar hadis ini mereka langsung praktekkan, tidak mereka tunda-tunda dengan alasan tidak enak. Nah, namun perlu kita ketahui ya ikhwah, makna hadis ini, jika engkau menyaksikan orang yang suka memuji, taburlah pasir di wajahnya. Ini ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang makna hadisnya. Kalau menurut sebagian ulama, makna hadisnya artinya jangan kasih apa-apa.
Karena kalau orang ditabur di wajahnya pasir atau tanah, tandanya orang ini sia-sia kan. Kalau engkau menyaksikan orang suka muji, taburlah pasir di wajahnya. Maksudnya apa? Jangan kasih apa-apa. Karena apa? Ada sebagian orang muji-muji supaya dapat nih. Nah, maka kalau ada orang ini jangan dikasih apa-apa. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua sesuai dengan lahirnya. Artinya apa? Disuruh menaburkan tanah atau pasir di wajahnya, benar-benar ditaburkan pasir di wajahnya. Dan inilah pendapat sebagian ulama salaf, dan inilah pendapat yang lebih dekat pada kebenaran. Karena langsung dipraktekkan oleh siapa? Sahabat Nabi. Dan para sahabat Nabi adalah orang yang paling mengerti hadis dibandingkan diri kita. Jadi mereka langsung praktekkan. Maka yang benar, hadis ini diperlakukan sebagaimana lahirnya. Kalau Nabi menyatakan, jika engkau menyaksikan orang-orang yang suka memuji, taburlah pasir di wajah mereka. Ini sesuai lahirnya. Artinya memang lemparkan pasir di muka dia. Mungkin timbul pertanyaan, berarti Islam mengajarkan kekasaran? Enggak juga. Karena apa? Orang yang memuji ini sudah melakukan kemungkaran yang bisa membahayakan orang yang dipuji. Maka hukuman yang layak begitu. Nah ini Bapak ya. Ini ya itulah. Makanya ini disesuaikan juga dengan kondisi kita, masyarakat. Kalau di zaman itu ilmu masih tersebar gitu loh. Kalau zaman sekarang kebodohan merajalela. Kalau kita praktekkan itu, wah langsung dibawa ke polisi. Maka kita lihat kondisi Bapak ya. Kalau zaman itu para sahabat memiliki kewibawaan. Jadi ketika sahabat melemparkan pasir di wajah orang tadi, nggak ada yang protes. Ya tidak. Tapi kalau zaman sekarang, masukkan ke masukkan ke polisi, masukkan ke Komnas HAM, masukkan ke macam-macam. Dan masih banyak lagi masalahnya Bapak ya. Nah itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga, tiga atau empat saya lupa. Ya, faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, seorang muslim hendaknya mengamalkan nas sesuai dengan lahirnya. Seorang muslim hendaknya mengamalkan nas, Al-Quran dan sunnah sesuai dengan lahirnya. Dan tidak berpaling dari lahirnya kecuali kalau ada dalil. Artinya Bapak, ketika ada nas Al-Quran maupun sunnah, kita amalkan sesuai lahirnya. Kecuali kalau ada nas lain yang menyatakan bukan lahirnya, ada makna lain. Jelas Bapak ya? Nah, tapi kalau misalkan nas ini, Al-Quran sunnah ini nggak ada nas lain yang menyatakan ini bukan sesuai dengan lahirnya, maka kita amalkan sesuai dengan lahirnya. Tapi kalau ada Al-Quran hadis, ayat Al-Quran hadis yang menyatakan amalannya bukan sesuai dengan lahirnya, tapi maksudnya yang lain, baru kita berpaling ya. Nah, ini kaidah yang dipraktekkan para ulama baik terkait dengan ayat-ayat sifat maupun ini ayat-ayat yang terkait dengan amalan, hadis-hadis tentang amalan. Ya kesimpulannya, kalau kita mendapatkan ayat Al-Quran atau hadis yang menyebutkan suatu perintah, maka hendaknya kita mengamalkan perintah itu sebagaimana lahirnya. Kecuali kalau ada dalil lain yang menyatakan amalannya tidak sesuai dengan lahirnya, baru kita belok. Nah, Bapak ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.